Shalom, selamat datang dalam perkuliahan Dogmatika 4 di Sekolah Tinggi Teologi Mawar Saron Lampung, program studi pendidikan agama Kristen. Saya Rudi Roberto Walian, dosen pengampu mata kuliah ini. Dalam mata kuliah ini kita akan membahas dua pokok penting dalam teologi sistematika, yaitu eklesiologi dan pneumatologi. Kita akan belajar memahami gereja sebagai tubuh Kristus dan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dan dalam gereja. Mata kuliah ini sangat penting karena teologi bukan hanya untuk diketahui, tetapi harus dihidupi. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Dalam 15 menit ke depan, kita akan mengikuti video pembelajaran ini berdasarkan alur yang ada di dalam tabel ini. Setiap kita akan memperhatikan setiap sesi, setiap segmen, menit demi menit, agar supaya kita bisa mengerti apa yang akan disampaikan lewat media pembelajaran ini. Pada video pembelajaran ini kita akan bersama-sama mempelajari Dogmatika 4 yang merupakan bagian keempat dan terakhir dari seri teologi sistematika yang membentuk pemahaman iman Kristen secara utuh. Mata kuliah Dogmatika 4 merupakan bagian dari rangkaian mata kuliah sistematika dalam kurikulum program studi pendidikan agama Kristen, termasuk dalam mata kuliah wajib karena memuat doktrin dasar yang vital dalam kehidupan iman dan pelayanan Kristen. Dengan fokus pada dua topik sentral dalam dogma Kristen, yaitu eklesiologi dan pneumatologi. Eklesiologi berasal dari kata Yunani eklesia, artinya gereja. Hal ini mencakup pemahaman teologi tentang asal-usul, identitas, fungsi, dan misi gereja dalam rencana keselamatan Allah. Eklesiologi adalah ajaran tentang gereja, di mana gereja menurut Alkitab bagaimana fungsinya dan bagaimana gereja bertumbuh dalam sejarah dan konteks zaman. Sedangkan pneumatologi berasal dari kata Yunani pneuma, artinya roh, mencakup pemahaman tentang pribadi dan karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya dan gereja. Pribadi ketiga dari Tritunggal yang bekerja secara aktif dalam hidup orang percaya dan dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Disampaikan bahwa kedua topik ini tidak bisa dipisahkan. Gereja tidak bisa eksis tanpa Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja melalui tubuh Kristus, yaitu gereja. Kedua topik ini tidak hanya penting secara teologis, tetapi juga sangat relevan dengan praktik kehidupan dan pelayanan di tengah gereja masa kini. Mahasiswa tidak sekedar belajar teori teologi, tetapi memahami bagaimana doktrin itu membentuk fondasi pelayanan dan pengembalaan di tengah gereja. Gereja adalah kendaraan, Roh Kudus adalah bahan bakarnya. Keduanya bekerja bersama dalam satu kesatuan misi. Ada sebuah kutipan, teologi yang tidak dihidupi dan menjadi ide kosong, tetapi teologi yang dijalani akan menjadi terang bagi dunia. Dogmatika 4 membantu kita memahami bahwa gereja bukan hanya struktur organisasi atau pengalaman, melainkan keduanya adalah bagian dari rencana Allah yang besar untuk memulihkan dunia. Dengan memahami dua alasan ini secara mendalam, kita diperlengkapi untuk melayani dengan teologi yang kuat, spiritualitas yang sehat, dan kontekstualisasi yang relevan. Gereja adalah pusat pembahasan dalam eklesiologi. Kita mulai dari identitasnya. Pertama, gereja adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala, dan setiap orang yang percaya adalah anggota tubuh yang saling melengkapi. Ini memberi kita gambaran bahwa gereja adalah organisasi hidup, bukan sekadar organisasi. Kedua, gereja adalah umat Allah. Ini bukan sekadar istilah, tetapi menggambarkan bahwa gereja adalah milik Allah, dipilih dan dikuduskan untuk maksudnya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kita disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Gereja adalah tubuh Kristus, bukan hanya bangunan atau organisasi, tetapi tubuh Kristus yang hidup. Berdasarkan Efesus 1 ayat 22 dan 23, Yesus adalah kepala gereja dan semua orang yang percaya adalah anggota tubuhnya.
Konsekuensinya adalah bahwa gereja harus taat kepada Kristus, bukan pada kehendak manusia atau tradisi semata. Tidak ada anggota tubuh yang tidak penting. Semua memiliki peran. Gereja lokal harus mencerminkan kesatuan pertumbuhan dan kasih dalam Kristus. Dalam 1 Petrus 2:9, umat Allah disebut adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus. Gereja adalah umat yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Ini memberikan identitas rohani dan misi profetik menjadi terang dan suara Tuhan di tengah dunia. Lalu apa fungsi gereja? Gereja adalah tubuh Kristus, artinya setiap orang percaya adalah anggota dari satu tubuh yang dipimpin oleh Kristus sebagai kepala. Kembali dalam Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23 tertulis, dari segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dari segala sesuatu. Maka gereja bukan hanya tempat ibadah atau institusi sosial. Gereja adalah perwujudan nyata kehadiran Kristus di tengah dunia. Itu sebabnya fungsi gereja dalam terang Alkitab terbagi dalam 4 dimensi penting. Pertama, koinonia, yang atau disebut sebagai persekutuan umat percaya. Gereja adalah komunitas yang saling membangun, mendoakan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Diakonia, pelayanan kasih. Gereja terpanggil untuk melayani mereka yang membutuhkan, baik secara rohani maupun jasmani. Yang ketiga, marturia atau kesaksian iman. Gereja adalah saksi Kristus menyuarakan Injil di tengah dunia melalui hidup dan perkataan. Yang keempat, didaskalia, pengajaran. Gereja mengajar firman Tuhan agar umat bertumbuh dalam kebenaran dan kekudusan. Jika gereja hanya fokus pada ibadah hari Minggu tanpa menjalankan fungsi-fungsi ini, maka gereja kehilangan identitasnya. Sebaliknya, ketika fungsi ini dijalankan dengan kesadaran teologis dan kuasa Roh Kudus, gereja menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Tubuh Kristus di dalam Efesus 1:22-23 menunjukkan dasar bahwa identitas gereja sesungguhnya tidak saja menuju relasi sesama kita, tetapi bagaimana relasi gereja dengan Kristus sebagai kepala. Oleh sebab itu, 4 fungsi gereja ini harus dimaknai, baik secara dimensi relasional yaitu koinonia, dimensi sosial yaitu diakonia, dimensi misioner secara marturia, juga dimensi edukatif dan pengudusan atau didaskalia. Gereja juga harus berperan secara lokal dan global. Gereja lokal menjalankan panggilannya secara konteks, namun tidak kehilangan semangat kesatuan dengan gereja secara universal. Saya ingin mengajak kita semua merefleksikan apakah gereja yang kita layani sudah menjalankan identitas dan fungsinya dengan baik. Apakah gereja kita hanya menjadi gedung dan rutinitas, atau sungguh menjadi tubuh yang hidup dan bergerak dalam kasih kuasa dan kebenaran. Kita juga memahami bahwa relevansi gereja sebagai identitas dan fungsinya dalam kehidupan pelayanan. Bahwa gereja harus dimengerti sebagai sebuah konsep bahwa pemahaman kita tidak sekedar gedung, tetapi bagaimana gereja itu berfungsi di dalam pelayanan kepada masyarakat, orang-orang sekitar, anak muda, bahkan di sekolah-sekolah, di dunia pendidikan, dan juga ibadah. Perlu ditekankan bahwa pemahaman teologi yang benar akan melahirkan pemahaman atau konsep gereja yang benar. Dalam arti bahwa gereja yang benar akan melahirkan pelayanan yang sehat, pengembalaan yang bijaksana, dan kehidupan rohani yang berbuah. Keterkaitan antara gereja dan Roh Kudus menjadi sesuatu yang sangat penting. Gereja tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja melalui gereja sebagai tubuh Kristus. Pemisahan keduanya akan membuat gereja menjadi lembaga mati dan pengalaman rohani menjadi tidak terarah. Dogmatika 4 menolong kita memahami bahwa gereja yang sejati adalah gereja yang dipenuhi dan dipimpin oleh
Roh Kudus. Berikutnya kita akan melihat poin yang kedua dari video pembelajaran adalah pneumatologi. Pneumatologi adalah ajaran tentang Roh Kudus. Pneumatologi berasal dari kata Yunani pneuma, roh atau nafas. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal, satu hakikat dengan Bapa dan Anak. Ia bukan hanya kuasa, bukan sekedar simbol, tetapi pribadi ilahi yang hidup dan bekerja dalam diri setiap orang percaya. Dia berpikir, merasakan, dan bertindak, bukan hanya energi atau kuasa tanpa arah. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur atau parakletos yang akan mengajarkan dan mengingatkan. Karena dia adalah pribadi Roh Kudus, maka dia dapat dikenal, dia dapat diundang, dia dipatuhi atau bahkan bisa disedihkan atau didukakan, seperti dalam Efesus 4 ayat yang ke-30. Roh Kudus dalam hidup orang percaya punya beberapa fungsi dan punya tujuan. Dalam Titus pasal 3 ayat 5 dikatakan bahwa kita diselamatkan oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengubah hati yang mati secara rohani menjadi hidup dalam Kristus. Lalu dalam Roma 8:14 tertulis, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Artinya, Roh Kudus bukan hanya menghidupkan, tetapi juga menuntun hidup orang percaya setiap hari. Peran Roh Kudus dalam kehidupan pribadi mencakup membaharui, melahirkan kembali, menjadikan kita dalam ciptaan yang baru. Roh Kudus menjadi agen yang menyadarkan akan dosa, memimpin kepada pertobatan, melahirkan hati yang mati secara rohani. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, seorang hanya tahu tentang Allah secara intelektual, tetapi transformasi sejati tidak terjadi. Tetapi dengan dia mengerti, maka Roh Kudus akan menuntun, mengarahkan, memberikan hikmat dan membimbing pada keputusan untuk dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Setelah itu dengan kuasa Roh Kudus, orang tersebut yang diperbarui bisa menjadi saksinya. Roma 1, Kisah Para Rasul 1:8 katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bahkan dia menjadi penghibur dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi. Jadi bagaimana kehidupan Kristen yang sejati tidak mungkin dijalani tanpa Roh Kudus. Ia adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan arah hidup. Peran Roh Kudus dalam hidup sehari-hari orang percaya akan jelas terlihat ketika dalam setiap aspek kehidupan. Mulai dari membimbing, karya Roh Kudus akan menuntun dalam keputusan pengalihan dan hidup kudus. Sebagai penghibur, dia akan menguatkan saat mengalami penderitaan, pergumulan, atau kesepian. Memberi kuasa, memampukan untuk bersaksi dan melayani dengan keberanian, seperti Kisah 1:8 tadi. Memberi karunia, memberkati, membekali dengan karunia rohani, 1 Korintus 12, untuk membangun tubuh Kristus. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kehidupan orang percaya yang sejati adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus setiap. Setelah kita memahami bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan pribadi orang percaya, sekarang kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja secara kolektif di dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-7, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus memberikan karunia-karunia yang beragam kepada setiap anggota tubuh Kristus untuk kepentingan bersama. Roh Kudus menyatukan gereja bukan dalam keseragaman, tetapi dalam keberagaman yang harmoni. Ia bukan hanya memberi karunia, tapi juga memberi arah, memperlengkapi pemimpin, dan menuntun gereja ke dalam misi Allah. Peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja mencakup menganugerahkan karunia rohani, seperti nubuat, pengajaran, penyembuhan, hikmat, dan lain-lain. 1 Korintus 12 memberitahu bagaimana dasar biblis atau dasar Alkitab tentang karunia-karunia itu diberikan kepada jemaat. Yang berikut bahwa karunia Roh Kudus itu mempersatukan tubuh Kristus. Walau berbeda latar belakang, gereja menjadi satu tubuh dalam satu roh.
kesatuan dalam keberagaman. Ini artinya bukan berarti kita berbeda, tetapi kita di dalam keberagaman, Roh Kudus memberi kita tuntunan. Yang ketiga, menuntun dalam ibadah dan pelayanan. Roh Kudus memimpin liturgi yang hidup, bukan rutinitas kosong. Itu sebabnya Roh Kudus di dalam gereja, baik dalam pelayanan secara aktif, persekutuan sebagai relasi komunitas, kemudian ada ibadah yang hidup, dan misi gereja yang bergerak keluar. Gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah gereja yang hidup, bergerak dan bertumbuh, bukan gereja yang stagnan secara rohani. Itulah mengapa kita tidak hanya perlu sistem dan struktur, tetapi juga pekerjaan Roh Kudus yang nyata dan aktif di tengah-tengah jemaat. Roh Kudus bekerja secara kolektif dalam tubuh Kristus, seperti dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 7. Bagaimana Roh Kudus menggerakkan keberagaman dalam kesatuan, membentuk komunitas yang saling melayani dan membangun. Roh Kudus bukan hanya milik pribadi, ia adalah penggerak kehidupan dan misi gereja. Karunia Roh juga untuk membangun gereja. Karunia rohani atau karismata diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap anggota tubuh Kristus. Ada karunia pengajaran, penginjilan, menasihati, menyembuhkan, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus, bukan demi kebanggaan pribadi. Tidak ada gereja yang sehat tanpa karunia Roh bekerja secara aktif dan terarah. Roh Kudus juga menyatukan gereja. Dalam Efesus 4 ayat 3 dikatakan bahwa Rasul Paulus berkata, berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Roh Kudus menciptakan kesatuan dalam perbedaan, menjembatani latar belakang budaya dan kepribadian yang beragam. Persatuan yang sejati bukan hasil kompromi manusia, tetapi buah dari kehidupan roh. Roh Kudus dalam ibadah dan keputusan gereja, di mana Roh Kudus memimpin setiap pemimpin gereja dan juga jemaat, agar supaya ibadah bisa berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Memberi petunjuk dalam pengambilan keputusan dalam gereja, seperti dalam Kisah 15 ayat 28. Roh Kudus menjadi penyaring dan pemimpin dalam hal pengutusan, pengajaran, dan misi. Gereja masa kini perlu kembali mengandalkan pimpinan Roh Kudus, bukan hanya manajemen manusia. Roh Kudus menggerakkan gereja keluar dari dunia. Kisah 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus tidak diam di dalam tembok gereja, tetapi bergerak keluar membawa terang. Roh Kudus menjadikan gereja sebagai komunitas misi, memberitakan Injil, menyembuhkan yang luka, dan membela keadilan. Perlu kita bertanya dalam diri kita sebagai refleksi, apakah karunia-karunia rohani diaktifkan dan dihargai? Apakah gereja sungguh dipimpin oleh Roh atau hanya program rutin? Apakah ada semangat kesatuan dan misi dalam komunitas? Di akhir pertemuan kita, ada tugas dan refleksi yang perlu kita ambil agar supaya kita semakin mengerti maksud dan tujuan mata kuliah dogmatika 4. Jadi setelah mempelajari bagaimana gereja adalah tubuh Kristus dan bagaimana Roh Kudus bekerja, baik secara pribadi maupun kolektif, sekarang saatnya kita merenungkan dan mengaitkan semua itu dengan konteks gereja lokal kita sendiri. Gereja bukan hanya konsep yang dipelajari di kelas, gereja adalah realita yang kita jalani, alami, dan layani setiap hari. Oleh karena itu, berikut ini adalah tugas refleksi kita, atau tugas refleksi Anda. Jelaskan bagaimana peran Roh Kudus terlibat nyata dalam kehidupan gereja lokal Anda. Berikan contoh konkret dan pengalaman ibadah, pelayanan, dan kesaksian. Anda diminta menulis refleksi pribadi sebanyak 3.000 kata dan dikumpulkan dalam bentuk dokumen tertulis ataupun dalam video singkat sesuai dengan kesepakatan. Tujuan dari tugas ini bukan hanya untuk mengevaluasi pemahaman, tetapi membantu Anda mengintegrasikan doktrin dengan kehidupan nyata. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak hanya perlu tahu apa itu gereja dan siapa Roh Kudus, tetapi juga bagaimana menghidupi dan menghadirkannya dalam pelayanan sehari-hari. Sebagai penutup, saudara-saudara,
Kita telah menyelesaikan pengantar tentang dogmatika 4, khususnya mengenai gereja dan Roh Kudus. Hari ini kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Banyak gereja kehilangan arah, pelayanan menjadi rutinitas, dan kekristenan terlihat tanpa kuasa. Dalam situasi seperti ini, pemahaman dogmatis yang benar menjadi sangat penting. Mengapa? Karena gereja yang tidak berakar dalam teologi akan mudah terseret oleh tren dunia. Dan pelayanan tanpa kuasa Roh Kudus hanyalah efektivitas manusia yang kering. Dengan pemahaman eklesiologi, kita tahu identitas dan fungsi gereja dengan memahami pneumatologi. Kita mengalami kuasa tuntunan dan penghiburan dari Roh Kudus. Maka tugas kita bukan hanya mempelajari teologi, tetapi juga menghidupinya dalam pelayanan, ibadah, dan kehidupan sehari-hari. Mari terus bertumbuh sebagai hamba Tuhan yang memahami dasar iman, dipimpin Roh Kudus, dan membangun gereja yang sehat dan berdampak bagi dunia. Tuhan memberkati, dan sampai jumpa dalam sesi pembelajaran selanjutnya.